everyone, kenalin, aku Maivina Syahulillah. Dan di video kali ini aku pengen share sama kalian tentang satu tokoh yang dia tuh bener-bener ngeguncang dunia psikologi banget. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ya siapa sih tokoh yang aku maksud itu? Jadi semuanya, tokoh yang aku maksud itu adalah Bruce Frederick Skinner, si bapak behaviorisme yang ternyata tanpa kita sadari ilmunya tuh masih sering kita gunakan di kehidupan modern ini. Jadi semua, Bruce Frederick Skinner tuh lahir pada tahun 1904 di kota yang chill banget, yaitu Susquehanna, Pennsylvania. Dibesarin sama orang tua yang super duper luar biasa hebatnya. Ayahnya tuh pengacara yang hebat dan ibunya adalah ibu rumah tangga yang super duper hebat. Makanya Skinner bisa jadi sesukses kayak gini. Jadi ya teman-teman, Skinner kecil tuh dia tuh suka banget eksperimen sama hal-hal kecil. Apapun tuh dia pengen dia lakuin, serba penasaran gitu. Pokoknya kalau sekarang tuh mungkin sebutannya kayak vibes anak IPA gitu. Nah pokoknya Skinner kayak gitulah. Nah terus ya teman-teman, kalian tahu nggak sih pada awalnya ya Skinner tuh bukan anak psikologi loh. Pada awalnya dia tuh anak sastra Inggris di Universitas Hamilton. But after graduate dia tuh merasa ini hidup tuh mau dibawa kemana. Dia tuh bingung sama life after graduate-nya dia. Hingga suatu hari dia tuh baca bukunya Ivan Pavlov sama John P. Watson terkait psikologi. Dia malah ke-trigger kayak, wow, it's amazing. Ternyata psikologi tuh ilmunya seobjektif ini. Akhirnya dia malah banting setir ngambil kuliah di Harvard jurusan psikologi. Wow, it's so big move guys. Nah, dan ya teman-teman, di Harvard inilah akhirnya dia ketemu sama jodohnya dia. Nah, jodoh di sini tuh bukan maksudnya cewek ya. Di sini tuh maksudnya ya si behaviorisme ini. But Skinner sama behaviorisme tuh bukan cuma ngikutin teori aja, membaca, memahami, menghafal. No. Tapi Skinner tuh mengupgrade behaviorisme tersebut. Hingga akhirnya muncullah istilah operant conditioning. Simpelnya tuh kayak gini, bahwa sebenarnya perilaku manusia itu dipengaruhi oleh konsekuensi. Nah teman-teman, operant conditioning itu ada dua macam, yang positif dan negatif. Yang positif itu namanya reinforcement. Intinya kayak gini, aku langsung kasih contoh aja ya biar kalian langsung tahu, oh ternyata kayak gini gitu. Contohnya aku ngambil di bidang pendidikan. Kalian pernah nggak sih ngamatin atau mengalami ya di kelas tuh guru tuh pernah muji kalian, ngasih nilai kalian 100 gara-gara kalian jawab kuis dengan benar atau ngerjain ujian dengan benar. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Nah, ternyata tanpa kita sadari itu tuh ilmunya B.F. Skinner loh. Iya, namanya reinforcement positif. Jadi, karena kita ngerasa kita senang dapat reward dari bu guru, akhirnya kita terus ingin mendapatkan reward tersebut dengan cara apa? Ya iya, dengan cara kita selalu belajar agar nilai kita itu selalu 100 kayak gitu. Nah, yang kedua itu yang negatif. Di sini contohnya kayak gini. Kita tuh dapat hukuman, disuruh berdiri di kelas sama guru. Soalnya waktu pembelajaran kita tuh berisik. Nah, dari sinilah akhirnya kita nggak mau ngelakuin keberisikan tersebut. Soalnya kalau kita berisik di kelas, ya kita bakal dimarahin ibu guru. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, dan selain itu Skinner tuh juga bikin eksperimen yang namanya Skinner Box. Kalian tahu nggak sih Skinner Box itu apa? Jadi gini guys, Skinner Box itu kayak Skinner bikin kayak di kotak. Nah, di kotak tersebut tuh dikasih tombol. Nah, kalau tombolnya dipencet, maka akan turun makanan, akan keluar makanannya. Akhirnya Skinner naruh si tikus nih, buat contoh ya. Si tikus dimasukin ke box. Nah, si tikus itu akhirnya mencet tombol. Kalau dia mencet tombol, dia dapat makanan.
Nah, lama-kelamaan akhirnya si tikus ini tuh ngerti pola. Nah, pola apa? Pola kalau dia pengen dapat makanan, ya dia harus mencet tombol itu. Nah, itulah sekiranya gambaran Skinner tentang perilaku manusia sehari-hari. Kayak gitu. Nah, dan teman-teman, selain operant conditioning dan juga Skinner box, ternyata Skinner tuh ahli bikin buku loh. Pokoknya Skinner itu sungguh-sungguh amazing. Nah, bukunya yang paling super duper booming dan fenomenal pasti gini loh, kalau yang bikin orang itu ingat apa ya, kalau lihat fotonya Skinner langsung ingat, wah dia yang bikin buku tersebut. Nah, kira-kira apa ya bukunya? Kalian tahu nggak sih? Jadi gini guys, nama bukunya adalah Walden 2. Buku ini tuh kayak novel ya, novelnya orang-orang utopia yang hidupnya itu tentram, damai, jauh dari masalah politik, ekonomi. Mereka itu hidupnya damai pokoknya. Nah, kenapa? Karena mereka hidupnya tuh menggunakan ilmu, bukan emosi. Nah, Skinner tuh kayak menggambarkan dunia itu sebenarnya bakal damai jika kita menggunakan ilmu tersebut, ilmu tentang ya sosial, tentang psikologi daripada emosi kayak gitu. Jadi Skinner tuh ingin ngasih tahu ke kita sebenarnya dunia tuh bisa loh damai. Yang penting kita itu tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, dan yang buat kalian sangat suka, dan yang buat kalian sekarang tuh benar-benar lagi capek hidupnya. Capek nggak sih di era sekarang tuh ekonomi turun banget, lagi lihat politik malah kesel sendiri kan, tapi kita nggak bisa apa-apa, kita gerak sedikit diincar pak polisi, ya kan? Aku saranin kalian buat membaca bukunya si Skinner ini, yaitu Walden 2, biar kalian tuh ya tahulah bagaimana cara menghadapi hidup, menatap dunia dari sudut pandang lain. Aku saranin pokoknya kalian baca buku tersebut. Ini bukunya super duper luar biasa. Mungkin buat anak zaman sekarang bukunya trippy ya, but ya ini buku tuh penting banget buat kelangsungan hidup kita sekarang hingga masa depan kita nanti. Oke. Oh, BTW Skinner tuh meninggalnya tuh pada tahun 1990 di Amerika Serikat karena penyakit leukemia yang udah lama dideritanya dia ya. But kalian tahu nggak sih, sebelum dia meninggal aja ya, dia tuh masih dapat penghargaan loh. Itu wow, Skinner tuh bener-bener bapak behaviorisme yang wajib kita contoh ilmunya, kita contoh semangatnya untuk menciptakan ilmu-ilmu yang hebat gitu teman-teman. Oke, kayaknya itu aja ya yang bisa aku share ke kalian semua. Mungkin di lain video aku bakal share sama kalian tentang tokoh-tokoh lain yang juga sangat inspirasi banget, menginspirasi kita. Oke, tunggu aja video dari aku selanjutnya ya. Bye bye, thank you.